3, 2, 1, let's go. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel kita ya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum guys, weekend kali ini kita mau jalan ke Jakarta ya. Ini kita menuju ke Jakarta Pusat nih. Nah ini kita udah sampai di Museum Nasional atau Museum Gajah ya. Ini kita parkir di basement, parkirannya luas guys. Buat teman-teman yang belum beli tiket bisa beli di bagian loket sebelum pintu masuk. Nah kalau aku udah pesen via online di Traveloka ya, untuk tiket masuknya dewasa 25.000 dan anak-anak 15.000 ya, tinggal di scan barcode aja bisa langsung masuk. Nah ini kita langsung naik ke eskalator guys. Terus sekarang kayaknya museumnya udah lebih modern ya, karena mungkin udah direnovasi juga. Nah ini kita langsung masuk ke hallnya, luas banget nih. Kita cek ya di dalamnya ada pameran apa nih. Jadi weekend gini museum lumayan rame ya, banyak bule-bule juga yang pada kesini guys. Tuh ada anak-anak muda, kuliahan juga banyak ya. Nah ini di sini ada display kayak berbagai macam topeng ya, dan juga penjelasannya nih. Karya seleb gabungan Max Bondel Dok Max. Nah di bagian sini ada mengenal paras Nusantara nih. Jadi yang berminat kayaknya bisa foto, terus mungkin kayaknya bisa ke deteksi ya, ini mungkin dari suku mana atau gitu ya guys. Tuh nanti fotonya akan muncul di bagian tengah dengan menggunakan baju adat tradisional dari daerah tertentu ya. Oke kita lanjut ya, kita akan masuk ke hall berikutnya. Ini ada apa guys kira-kira? Ini ada penjelasan berbagai macam suku yang ada di Indonesia ya guys, dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua ya. Nah ini tempatnya bersih, luas, nyaman, banyak tempat duduknya ya. Jadi kalau kesini mah jangan khawatir capek keliling, banyak tempat duduk guys. Tuh tempatnya juga nyaman ya. Yuk kita lihat lebih dekat ya. Ini penjelasan macam-macam nama suku yang ada di pulau-pulau Indonesia ya. Nah ini ada di Pulau Papua nih. Ada nih suku ya, ada suku Irian, terus ini yang bagian Sulawesi gitu-gitu ya guys. Ini NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Terus ini ada patung juga nih, tempat duduknya yang bulat-bulat lingkaran itu ya. Nah ini kita mau lanjut lagi lihat display yang di sana ya. Nah ini kayaknya penjelasan soal manusia dan juga hewan-hewan purba ya guys. Tuh kita lihat ya. Nah ini adalah fosil kuda Nil di masa purba ya. Ini tulang kerangkanya gitu ya guys ya. Lanjut ini ada kura-kura juga di zaman masa purba ya, tuh ya. Apa namanya, rumah kura-kuranya ya. Lanjut kita lihat di sebelah sana ya guys. Tuh kira-kira ini apa nih? Ini kalau nggak salah kemarin giginya gajah ya, kalau nggak salah ya. Tuh ini ada penjelasan nanti gajah di masa purba ya. Terus ini yang gede banget adalah tanduk ya, tanduknya kerbau di masa purba. Tuh gede banget ya, nggak kebayang gimana segede badannya ya guys. Nah, kayak gini, kepalanya, tanduknya aja sebesar ini ya. Ini kepala kerbau. Oke lanjut, ini ada kerangkanya kepala buaya. Tuh ini juga buaya di masa purba. Lanjut ini ada penjelasan Homo erectus ya. Nah ini adalah salah satu situs bebatuan yang ditemukan di zaman Homo erectus ya guys. Jadi pada zaman itu kan manusia purba itu menciptakan api juga dari gesekan batu ya. Lanjut ini adalah bentuk tengkorak kepala manusia purba zaman dulu ya guys. Tuh ada bentuk rahangnya juga. Lanjut ini ada kayak patung ya, patung manusia purba gitu ya guys. Lanjut kita masuk ke ruangan Khasanah Purba ya. Jadi ini membahas soal early man site atau manusia purba zaman dahulu ya. Soal bentuk kerangka tubuhnya gitu ya guys ya. Bentuk perbedaan tengkorak kepala dengan manusia zaman sekarang ya kan. Tulang-tulangnya gitu ya. Ini bentuk perbedaan tengkorak kepalanya ya. Kayak gini ya, kalau zaman Homo erectus bentuk tengkorak kepalanya bagian rahang sama mulut tuh agak moncong ke depan ya. Lanjut kita masuk ke ruangan art exhibition ya guys. Nih di sini banyak lukisan-lukisan yang dipajang ya. Tuh ini juga ada berbagai macam
dan juga batu ya. Ini ada lukisan-lukisan, karya seni gitu ya guys. Kita bisa berfoto di sini ya, tuh. Jadi kayak semacam art exhibition ya. Terus di sini juga ada apa nih? Kita bisa lihat ya. Jadi ini semacam kayak arca leluhur ya guys. Tuh, kita masih lanjut keliling lagi ya. Nah, ini ada lukisan juga ya guys, lukisan abstrak gitu ya. Di sini juga ada pintu keluar. Nah, di pintu keluarnya kita cek ya, ini kemana nih? Oh, ini menuju ke apa namanya, arca-arca patung ya. Nih, ini biasa kita temuin arca-arca patung kayak gini di candi-candi ya. Ini umurnya udah berabad-abad ya. Ini di sini ada penjelasannya patung siapa, patung mungkin Dewa Wisnu, Dewa Siwa gitu ya. Jadi terakhir kesini aku sekitar tahun 2019 ya, jadi udah 6 tahun yang lalu. Dan museum ini sempat terjadi kebakaran di tahun 2023 ya. Jadi versi museum yang sekarang ini udah mengalami renovasi yang banyak ya guys. Jadi udah banyak perubahan yang baru ya gitu ya. Nah, ini bagian kayak aula terbukanya gitu ya, juga banyak patung-patung gitu guys. Oke, kita lanjut jalan lagi. Jadi di sepanjang lorong ini isinya arca-arca patung ya. Kita bisa baca sejarahnya. Jadi di museum ini banyak banget bule-bule yang dari mancanegara ya guys ya, yang pada penasaran untuk melihat banyak arca-arca patung ini ya, karena tentunya ini adalah barang-barang bersejarah semua guys. Nah, ini kita ada di hall arca bagian depan ya. Ini juga isinya masih seputaran patung-patung ya. Karena emang dari dulu Museum Nasional ini isinya banyaknya patung-patung arca kayak gini guys tuh. Ini nanti kita lihat ya, di sebelah sana ada arca yang tinggi banget. Nah, ini kalau kita jalan terus ini menuju ke pintu masuk yang bagian depan ya. Tadi kan kita nggak lewat situ guys. Di sini juga ada wisata imersif ya, berbayar per orang 35.000. Cuman karena kita kehabisan kuotanya ya udah nggak ikut ya. Nah, ini ada patung yang tinggi banget. Ini patung Bhairava, ini berapa meter ya, lumayan tinggi besar nih, ada di aula yang di depan ya guys. Oke, lanjut kita jalan lagi. Kita akan masuk ke ruang tenun ya namanya ya. Jadi ini hall yang menampilkan beberapa hasil dari kain tenun. Nah, ini kita udah masuk guys. Jadi pas masuk ini ada kayak lukisan-lukisan gitu ya. Tuh. Tempatnya pokoknya estetik, instagramable banget, bersih ya, nyaman. Ada berbagai macam kerajinan. Nah, ini juga kerajinan yang dari bambu. Terus ada tempat duduknya juga biar bisa kita duduk-duduk istirahat. Nah, ini kain tenunnya ya. Nah, ini juga kain tenunnya guys, yang dipajang di sofa. Oke, lanjut lagi kita jalan-jalan ke bagian hall yang terbuka di tengah ini ya. Ini ada berbagai macam patung juga. Terus kita bisa bersuah foto di sini ya. Museum Nasional ini bisa jadi referensi wisata buat teman-teman yang mau ngajakin keluarga dan juga anak-anak ya, bingung mau jalan-jalan kemana, bisa nih jadi referensi guys. Jalan-jalan sekaligus wisata edukasi sejarah di sini ya, pokoknya lengkap banget nih. Oke, lanjut ini kita mau jalan ke gedung di seberangnya lagi. Ini gedungnya lagi masih tahap renovasi tapi kita bisa masuk ya. Nah, ini bagian lantainya masih dialasi plastik juga ya, karena emang masih direnovasi guys. Jadi yang sebelah sini gedungnya lebih modern ya. Yuk langsung kita masuk guys. Ini juga masih bagian dari museum. Di depannya juga banyak patung-patung gitu ya. Kita bisa lihat tuh, ada patung juga.
ini kita juga menuju ruang pameran kesenian lagi ya. Kita lihat ya, ini kayak tulisan-tulisan gitu guys, kayak tulisan-tulisan quote dijadiin satu. Nah ini adalah ini apa namanya, buat samsak ya, buat tinju. Itu ada sarung tangannya juga ya, kreatif banget nih. Oke, untuk naik ke lantai 2 dan 3 kita bisa naik lift ya guys, karena eskalatornya lagi mati, nggak berfungsi, jadi kita bisa naik lift diarahin sama petugasnya. Sebelum ke lantai 2 ini kita mau lihat-lihat di shopnya ya, di kayak toko ya, toko merchandise itu ya guys. Kita mau lihat-lihat dulu kira-kira ada apa aja nih. Nih di bagian depan ada apa namanya, kain batik, kain tenun gitu ya. Jadi buat pengunjung kan di sini banyak yang bule mancanegara yang mau beli merchandise, mau beli oleh-oleh, bisa banget ya mampir toko ini guys. Tuh ada kaos, ada tas juga, terus ada buku-buku, ada lanyard juga ya. Tuh. Unik banget guys, ini gantungan kuncinya ada yang sate telur puyuh, terus ada yang mendoan juga, kreatif ya. Nah ini berbagai pernak-pernik ya. Di sini juga menjual ada berbagai macam kain ya, ada kain tenun, nih cakep banget ya. Terus kain batik juga, pokoknya khas Indonesia ya. Terus ini ada berbagai macam kesenian ya, kerajinan-kerajinan yang dijual gitu guys. Ada songket juga. Tuh pokoknya yang mau oleh-oleh bisa beli di sini ya. Ini pernak-pernik juga nih, berbagai macam rumah adat ya. Ada hiasan headpiece buat kepala, buat nari gitu. Oke, ini kita udah di lantai 2 ya guys. Kita mau cek nih, di sini ada pameran kebudayaan apa ya, atau ada display yang menjelaskan soal apa ya. Oke, ini kayaknya ada ini ya, namanya kayak semacam peci ya, peci zaman dulu yang mungkin raja-raja. Terus ini ada alat musik juga nih, ada gamelan. Nah ini juga ada display yang menjelaskan soal Wali Songo ya guys. Ada 9 wali. Lanjut ini kayak semacam permadani ya, permadani karpet gitu ya guys. Nah ini ada tour guide yang lagi jelasin ya, ada patung dan juga kayak penyangga buat Al-Quran. Beduknya gede dan panjang juga ya guys. Ini kalau dilihat-lihat dari batang pohon yang ditebang langsung dibikin itu aja ya. Jadi masih utuh potongan pohonnya. Oke, lanjut ini membahas apa namanya, bacaan-bacaan ya. Bacaan-bacaan zaman dulu yang masih dengan huruf hijaiyah ya, Arab ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Di dalam ada Al-Quran yang gede banget guys. Al-Qurannya raksasa banget ya. Nah di sini adalah museum soal sejarah mushaf ya guys. Jadi ini kalau dilihat-lihat ya, ini mushafnya Al-Qurannya tuh masih bentuk tulisan tangan ya. Jadi benar-benar rapih gitu ya, bukan print-printan ya, bukan print out itu ya guys. Jadi ini adalah sejarah mushaf yang ditemukan masih dalam bentuk tulisan tangan ya, belum cetakan gitu ya guys, belum cetakan print gitu ya. Jadi benar-benar rapi ya, Masya Allah banget nih, keren. Ini juga ada Al-Quran yang ditulis di kertas panjangnya berapa meter ya, tapi tulisannya benar-benar kecil nih. Ini juga ada pecahan berbagai macam benda ya, kayak dari mangkok, gelas di zaman dulu ya guys. Terus ini ada penjelasan berbagai macam bentuk-bentuk batu yang ditemukan zaman dulu ya. Ini ada kayak interaktif displaynya gitu ya, jadi kita bisa klik untuk mencari penjelasannya ya. Ini seru banget nih. Gedein. Lihat selengkapnya. Manik-manik ini berasal dari Asia Barat, terbentuk pada abad ke-7. Ini bentuk batu-batu asli yang tadi ada di display penjelasannya ya, kecil-kecil banget ya. Jadi ini ditemukan pada zaman dahulu ya guys. Nah ini lanjut, Sasa lagi mau lihat informasi soal koin-koin di zaman Islam dulu ya. Jadi di zaman dinasti Islam Abbasiyah tuh. Interaktif banget ya displaynya. Nah ini
kaligrafi sekaligus lukisan dan juga layout dari masjid ya. Di bagian basement museum juga terdapat playground ya untuk anak-anak. Per anak bayar 10.000, orang tua gratis masuk ya. Cuman karena tadi kuotanya udah full jadi kita nggak bisa main guys. Ada next kuota cuman jam setengah 2 ya. Kita males banget nunggu. Jadi kita langsung pulang deh. Di sini juga tersedia kantin ya di bagian basement. Jadi buat yang lapar dan juga minum bisa makan di sana guys. Lengkap juga ya makanannya. Oke, waktunya kita pulang. Ini kita udah di bagian pintu depan ya, mau keluar nih guys. Sekian dulu ya vlog kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di next video ya. Bye-bye. Thank you.